Teman-teman Rojali, kali ini Rojali bicara atau ngoceh tentang mental breakdown alias kejatuhan kesehatan mental yang antara lain disebabkan oleh kecemasan terhadap ekonomi. Kesehatan mental terganggu, ternyata faktor ekonomi itu berdampak besar, sangat besar. Bagaimana hubungan suami istri menjadi terganggu, perceraian, pertikaian, kekerasan. Ini memang sangat mengganggu. Apalagi tentang inflasi yang kayaknya seolah-olah diremehkan orang. Tetapi kalau sudah datang tagihan, jatuh tempo atas hutang yang dilakukan, yang paling meresahkan adalah hutang. Hutang inilah yang membuat kesehatan mental betul-betul hancur atau mental breakdown. Yang menyebabkan kehancuran mental adalah apabila tidak mampu untuk menyelesaikan hutang yang tengah mendera kita. Oh kita, gue kali. Banyak sekali tagihan terhadap KPR rumah, cicilan mobil. Hutang akan sangat terkait dengan depresi dan kecemasan. Cemas, apakah pada saat jatuh tempo gue sebagian orang masih bisa membayar atau tidak. Mereka yang berjuang untuk melunasi hutang sangat bisa mengalami masalah kesehatan mental, depresi, dan kecemasan yang parah 2 kali lebih besar. Ini fakta loh. Coba, kalau tentang cerita-cerita zaman pinjol, banyak orang bunuh diri karena ditagih. Oleh karena itu, yang paling penting sebetulnya, sebelum mampu melunasi hutang, peran keluarga mutlak perlu untuk menguatkan si debitur agar mendapatkan dukungan yang substantif sehingga meredakan mental breakdown atau meredakan kerusakan mental yang masih bisa terjadi. Keluarga yang memiliki kasih sayang sangat kuat, ibu, bapak, walaupun mungkin yang sudah sepuh, tetapi selalu memberikan dukungan substantif. Pasangan yang meredakan kecemasan itu hanya dengan genggaman tangan atau dengan kata-kata, "Aku masih selalu bersamamu." Sebab saat mental breakdown terkendali dalam keluarga itu, ini sangat menguatkan. Kalau sudah cukup kuat, maka pikiran strategis yang dapat diimplementasikan akan lebih mudah terwujud. Genggaman tangan, pelukan, tempat untuk menangis atau mengadu ketika ketakutan dan cemas. Ini akan menumbuhkan hormon-hormon yang membantu kita untuk lebih kuat dalam menghadapi stres, depresi, dan kesehatan mental yang terganggu. Hindari kebingungan komunikasi ekonomi dalam keluarga. Pura-pura mampu demi untuk orang yang disayangi, baik terlihat dan kedengarannya, supaya tidak merepotkan, supaya tidak menjadi beban pikiran buat orang-orang yang menyayangi kita. Tetapi kebingungan komunikasi ekonomi ini
Bila tidak terjadi, maka akan mendorong timbulnya mental breakdown secara lebih parah, teman-teman. Macetnya komunikasi akan menambah ngerinya mental breakdown. Misalnya, sudah berupaya bekerja, hasilnya tidak cukup baik. Pulang ketakutan kalau misalnya pasangan atau keluarga marah atau kecewa. Tidak sanggup untuk melihat pasangan, ibu, bapak sedih. Kalau sampai macet komunikasinya, inilah kengerian mental breakdown itu. Kita akan kehilangan dimensi pekerjaan, dimensi kreatif, dimensi jalan solusi, dan dimensi keluarga yang kalau tidak terjadi, keuangan akan rusak, betul-betul rusak. Kita sebagai contoh, banyak konglomerat utangnya juga banyak. Tapi hutangnya dijadikan hutang produktif yang membutuhkan masukan kalau bukan dari pikiran kita sendiri. Butuh masukan dari orang tua, orang yang kita kasihi, yang disayangi, anak yang dianggap mampu, pasangan, suami atau istri, pasti akan membantu menumbuhkan ide-ide kreatif yang implementatif. Sebab keuangan yang rusak akan menyebabkan pikiran, kalau pikiran terganggu, pekerjaan pasti terganggu, teman-teman. Ketika pekerjaan terganggu dan tidak memberikan sebuah hasil pekerjaan yang memadai, maka ditambah lagi diomelin sama atasan. Padahal tengah memikirkan bagaimana menyelesaikan hutang-hutang yang cukup menjadi beban itu. Ketika pekerjaan terganggu, komunikasi dalam keluarga macet, pasti kita akan kebingungan. Sebagian memilih hanya diam-diam saja. Tapi bisa jadi keretakan rumah tangga yang lebih parah. Si istri mungkin yang merasa tidak dinafkahi mulai selingkuh sama berondong. Atau teman-teman online. Yang laki-laki mencari juga teman untuk curhat. Karena di rumah, di keluarga tidak didengar. Hanya menjadi subjek dan objek kesalahan saja. Kalau salah dalam mengambil, bagaimana untuk menetralisir hal ini? Bayangkan, keuangan rusak, pekerjaan terganggu, keretakan rumah tangga menjadi parah. Ini yang harus dihindari. Ngomong mah gampang, tetapi apakah hal ini bisa diatasi? Dalam konsekuensi yang terdekat adalah faktor keluarga. Iya atau tidak, itu satu-satunya yang terdekat. Kecuali kalau dalam keluarga sudah tidak mendukung untuk mencapai solusi, ide, dan pikiran strategis yang implementatif. Ketika itu mengepung gue kali, penyakit akan mendera, apalagi yang namanya, maaf ya, diabetes. Stres dan pikiran pasti akan menyerang ke diabetes. Belum lagi yang punya masalah kecenderungan untuk stroke, punya kecenderungan sakit jantung, dan akan merembet karena penyakit diabetes tadi sampai ke gagal ginjal. Hanya gara-gara komunikasi ekonomi dalam keluarga macet. Mampukah teman-teman
Kita masih bertahan apabila semua itu mengepung. Dunia menjadi gelap. Dunia rasanya hancur. Dunia menjadi petaka. Teman-teman rojali, oleh karena itu, jangan biarkan faktor keluarga diremehkan. Suami istri, anak yang dipercaya, ibu bapak, doa mereka semua yang menyayangi kita, itu yang akan membangun kekuatan-kekuatan bila dunia pun rasanya hancur. Teman-teman rojali, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mungkin teman-teman rojali, bila ada masukan untuk masalah yang seperti barusan rojali ceritakan atau ocehkan, apa saran dari teman-teman? Mohon disampaikan dalam kolom di bawah ini. Like dan subscribe tentunya. Hindari mental breakdown.